Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca dan memahami kitab Mutammimah Al-Ajrumiyah fi Qawaidil Arabiyah atau fi Ilmil Arabiyah. Juz pertama. Sekarang kita lanjutkan tentang pembahasan kana dan saudara-saudaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Wa yajuzu fi khabari hadhihi al-af'ali an yatawassata bainaha wa baina ismiha. Dan bolehlah pada khabar ini fi'il, maksudnya fi'il kana dan saudaranya ini, khobarnya itu bisa berada di tengah, di antara fi'ilnya dan di antara isimnya. Maksudnya di antara fi'il madi nakisnya beserta isimnya. Contohnya wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, adalah hak bagi kami itu pertolongan orang-orang mukmin. Jadi di sini kananya fi'il madi naqis haqqan. Karena ini merafakan isim, menasabkan khabar. Haqqan di sini jadi khabar yang didahulukan dari isimnya, yaitu nasru ini, nasrul mu'minin. Jadi isimnya kana. Berarti di sini khabar ini berada di antara tengah-tengah antara kana dan isimnya, yaitu nasrul mu'minin. Seperti itu. Alaina jumlah jar majrur, nasrul mu'minin isimnya kana marfu, tanda rafa jadumah, mudaf nasrul al mu'minin mudafun ilaih, tanda jarnya dengan ya karena jama'. Wa qauli syair, dan contoh syair, contoh ucapan seorang penyair. Sali in jahiltin nasa anna wa anhum falaysa sawa'an alimun wa jahulu. Tanyakanlah olehmu wahai perempuan. Jadi ini fi'il amar. In jahilti. In di sini huruf syarat. Jahilti fi'il dan fa'il. Jadi fi'il syarat dari in. Terus annasa jadi maf'ul jahilti. Maf'ul mansub tanda nasab fathah. Anna jumlah jar majrur, wa anhum wa atap anhum juga jar dan majrur. Falaisa sawaan. Fa-nya di sini jawab syarat, laisa di sini. Nah, ini dia ini. Ini saudaranya kana, beramal seperti kana, merapakan isim, menasabkan khabar. Isimnya itu alimun yang ada di akhir. Wajahulun dan jahul. Dan khabarnya di sini ada di tengah-tengah antara laisa dan isimnya. Ini dia pembahasan tentang bahwa bolehnya khabar itu berada di tengah-tengah antara fi'ilnya dan isimnya. Seperti itu. Jadi sawaan di sini jadi khabarnya laisa mansub tanda nasab fathah, alimun jadi isimnya laisa marfu tanda rafa dhammah. Wajahulun wa atap jahulu, atap kepada alimun. Maka tidaklah sama orang yang mengetahui dan orang yang jahil. Ini ketentuannya. Ketentuan selanjutnya dari khobarnya ini masih ini. Wa yajuzu ay yataqaddama akhbaruhunna alaihinna illa laisa wa dama. Dan bolehlah mendahulukan khobar. Tadi kan khobar ditaruh di tengah, sekarang didahulukan, ditaruh paling awal alaihinna daripada fi'il-fi'ilnya itu. Illa kecuali laisa, kecuali fi'ilnya itu yang tidak bisa khabarnya itu berada di depan, itu adalah laisa dan dama. Kaqaulika, seumpama perkataanmu, aliman kana zaidun. Nah, jadi aliman adalah
Si Zaid itu orang yang alim. Nah, aliman ini khobar dari kana. Khobar kana mansub, tanda nasabnya patah. Ditaruh di awal, berarti khobar muqaddam. Karena fi'il madhi nakis. Beramal seperti amalannya. Beramal seperti apa namanya? Beramal merapatkan isim, menasabkan khobar. Isimnya Zaidun, marfu, tanda nasabnya dhammah. Nah, jadi di sini Zaidun ini jadi isim muakhirnya. Seperti itu. Walitasa artinya aliman ini jadi khobar yang ditaruh di paling awal, mendahului karena yaitu fi'ilnya dan mendahului isimnya. Seperti itu. Walitasari fi hadhil af'al, dan bagi tasrifan ini fi'il, minal mudari'i daripada mudari'nya, wal amri daripada tasrifan fi'il amarnya, wal masdari tasrifan masdarnya, wasmil fa'ili dan isim fa'ilnya, malil madhi minal amali. Jadi sama dengan fi'il madhi di dalam beramal. Apapun bentuknya, kalau dia itu masih saudaranya karena, maka dia itu bisa beramal, yaitu merapatkan isim, menasabkan khabar. Contohnya di sini hatta yakunu mu'minin, hingga jadilah mereka itu orang-orang mukmin. Hatta di sini nasab yang menasabkan fi'il mudhari, yakunu yakunu ini fi'il mudhari mansub dengan an yang disembunyikan setelah hatta. Nah, tanda nasabnya buang nun karena ini fi'il pada jamak, fi'il mudhari jamak mudzakkar. Yakunu bagian perubahan tasrifan dari kana, maka dia beramal yaitu seperti kana, fi'il madhinya merafa'kan isim, menasabkan khabar. Wau dhamir jamak pada mahal rafa, jadi isimnya kana yakunu ini. Mukminin jadi khabarnya mansub tanda nasab ya karena jamak. Waqul kunu hijaratan, dan katakanlah olehmu jadilah kalian itu batu. Jadi kul ini fi'il amr, fa'ilnya dhamir mustatir, mustatir wajib, takdirannya anta. Kunu, ini juga kunu ini fi'il amr. Fi'il amr fa'ilnya yaitu dhamir jamak wawu ini. Nah, karena kunu ini bagian tasrifan dari kana yakunu kun, maka dia itu beramal, yaitu merapatkan isim, menasabkan khabar. Dhamir jamak ini pada mahal rafa, jadi isimnya kunu. Hijaratan ini khabarnya mansub tanda nasab fathah. Seperti itu. Jadi ada beberapa fi'il yang ada tasrifannya, ada juga yang tidak bisa ditasrif. Nah, misalnya yang tidak bisa ditasrif laisa dan dama itu tidak bisa ditasrif dia. Nah, atau tetapi laisa itu bisa, dia itu masuk tak tanis, laisat, lasna, laisu. Nah, tapi itu dihitung bukan dia itu bisa ditasrif. Nah, kalau karena kan ada fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya, fi'il amarnya ada. Asbaha, amsa juga seperti itu. Nah, nanti mungkin ada pembahasannya di bawah nih. Ini belum sampai kayaknya nih. Lanjut. Wa tustamalu hadhil af'alu tamatan ay mustaghniyatan anil khabari. Dan terkadang dipakai atau memang terkadang dipakailah ini fi'il kana dan saudaranya ini itu sebagai fi'il yang sempurna. Berarti kalau dia sempurna berarti dia itu tidak merapatkan isim dan menasabkan khabar lagi. Berarti dia itu fi'il umum, yaitu yang ia butuh kepada fa'il. Itu namanya fi'il tam. Yaitu tamatan ay mustaghniyatan, yaitu terkaya anil khabari dari membutuhkan membutuhkan khabar. Jadi tidak butuh khabar lagi, tetapi butuh kepada fa'il. Contohnya wa in kana dzu usratin, dan jika ada dia itu pada dzu usratin, orang yang mempunyai usrah, kesulitan. Jadi di sini kana bi makna hasala, dan jika hasillah oleh orang yang mempunyai kesulitan. Coba kita lihat.
Nah, jadi di sini i'rabnya in huruf syarat jazimun tajzimu fi'il ini yang menjazamkan dua maf'ul, yang menjazamkan dua fi'il. Nah, al awal fi'il syarat, yang kedua jawabnya. Nah, terus karena fi'il madi yang nakis pada mahal jaza, fi'il madi ini kan di sini digunakan sebagai fi'il tam, berarti karena fi'il madi pada mahal jazam fi'il syarat. Nah, wal azhar annaha tamatun, dan yang zahir itu bahasanya dia ini adalah fi'il yang sempurna. Terus bimakna hasola, dia itu bermakna hasola. Terus karena dia fi'il madi, maka fi'il itu butuh fa'il, yaitu zu ini. Zu ini jadi fa'ilnya kana. Fa'il itu marfu tanda rafa'nya wawu karena bagian dari isim-isim yang 5, mudhaf zu, usratin mudhafun ilaih. Seperti itu. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Segala maha suci Allah. Jadi subhana ini jadi maf'ul mutlak. Usabbihu subhana, mudhaf subhan, Allah mudhafun ilaih. Hina ini zarab. Tumsuna ini apa namanya? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang bagian dari kana, tetapi di sini dia itu tidak membutuhkan khabar. Nah. Terus fa'ilnya antum di sini. Wahina tusbihun juga di sini sama antum. Jadi ini saudaranya kana yang tidak merapatkan isim dan tidak menasabkan khabar karena di sini dihitung sebagai fi'il tam. Nah, artinya ini hina tadkhuluna fi subah, yaitu ketika kalian masuk pada waktu subuh. Wa hina tadkhuluna fil masa. Jadi ini takdirannya lah gitu. Illa zala wa fati'a wa laisa. Ada fi'il nakis itu yang tidak bisa dijadikan fi'il tam. Pasti selalu dia itu menjadi fi'il nakis, tidak bisa dijadikan tam seperti tadi itu. Kenapa? Fa innaha mulazamatun linnaqsi, maka dia itu terus senantiasa menjadi fi'il nakis yang kurang, yang selalu butuh kepada khabar. Terus watahtasu kana, dan terkhusus kana bijawazi ziyadatiha, itu dengan bolehnya kana itu menjadi ziyadah, bisyarti antakuna bilafzil madi, dengan syarat kana bisa jadi kana ziyadah dengan bentuknya itu kana, dengan bentuk madi yaitu kana ini. Kana bisa menjadi ziyadah kalau dia ini berbentuk kana, berarti kalau dia berbentuk yakunu atau kun itu tidak bisa. Wa antakuna fi hasfil kalami, dan ada hendaknya kana itu pada yang jadi kana ziyadah itu di tengah-tengah kata, di tengah-tengah kalam. Contohnya makana ahsana zaidun. Jadi asalnya ma ahsana zaidun, alangkah indah si Zaid itu, alangkah tampan si Zaid itu. Di sini ada susunan mubtada khabar, dan dia itu masuk pada susunan ini di tengah-tengahnya, meringsek ke tengah. Berarti di sini ma-nya di sini mata ajubiyah pada mahal rafa jadi mubtada. Karena di sini karena zaidah. Yang tidak ada fa'ilnya. Kalau di dalam ini karena yang tidak ada fa'ilnya. Karena dia ini adalah ziyadah. Asalnya fi'il madi. Fa'ilnya kembali kepada huwa. Zaidan maf'ul mansub tanda nasab fatha. Asalnya fa'ilnya huwa kembali kepada ma. Jadi alangkah indah si Zaid itu. Sepertinya seperti itu dia nih. Watahtasu aidan, dan dikhususkan juga karena ini bijawazi hasfiha, dengan boleh membuangnya kana ma'a ismiha beserta isimnya kana. Boleh membuang kana dan isimnya. Wa ibqa'i khabariha, dan menetapkan khabarnya. Wadzalika katsirun, dan yang demikian membuang kana dan isimnya ini itu banyak sekali. Banyak contohnya ba'da law wa in, yang ada dia dibuang kana dan isimnya ini, yaitu setelah law dan in asyartiyataini,
yaitu dua syarat. Jadi lau ini dua huruf syarat. Kaqaulihi subhanahu wa ta'ala, kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis. Apa katanya? Iltamis walau khatiman min hadidin. Iltamis, bermaharlah walaupun ada maharnya itu berbentuk besi, cincin besi, walaupun bentuknya itu cincin min hadidin, daripada besi. Jadi iltamis ini fi'il amar, fi'ilnya kembali kepada anta. Wow, atap lau ini huruf syarat. Terus khatiman ini jadi apa? Jadi khobar dari kana mahdhuf, dari kana dan isimnya yang dibuang. Jadi kana dan isimnya dibuang di sini. Khatiman jadi khobar dari kana yang terbuang. Min huruf jar, hadirin di sini dari majrur dengan min. Naat kepada khatiman. Wa qaulihim, dan seperti perkataan mereka. Siapa mereka ini? An-nasu majziyuna, bermula manusia itu dibalaskan mereka bi'amalihim, dengan amal-amal mereka. In khairan fa khairan, jika baik fa khairun maka baik, wa in syarran fa syarrun, jika buruk maka buruk balasannya, maksudnya ini ya. Nah, jadi di sini yang dibuang itu pertama. Jadi an-nasu mubtada majzur khabar bi huruf jar amali majrur dengan bi, amali mudaf, him dhamir muttasil mudafun ilaih. In huruf syarat, khairan ini jadi khabar dari kana mahzuf. Kana dan isimnya yang dibuang yaitu in kana. Kananya dibuang dengan isimnya, yaitu kana, isimnya itu yaitu amalnya, berarti ingkana, jika ada amalnya itu baik, fa khairun, maka fajaza'u khairun, maka bermula balasannya itu baik pula. Berarti khairun ini khabar dari mubtada mahdzuf, takdirannya jaza fajaza'u khairun. Begitu juga lapas selanjutnya, wa in syarran fa syarrun. In syartiyah, syarran jadi khabar dari karena yang dibuang. Khabar mansub tanda nasab fathah. Fasyarrun, maka buruklah. Jadi syarrun ini jadi khabar dari mubtada mahdzuf, takdirannya jazauhu fajazauhu, maka balasannya itu syarrun, itu buruk juga. Jika buruk ada amalannya, maka balasannya buruk pula. Nah, seperti itu. Tahtasu aidan bijawazi hazfi nuni mudari al-majzum. Dan terkhusus juga dengan bolehnya membuang nun mudhari'nya fi'il ini yang berbentuk yang dijazamkan. In lam yaliha. Jadi di sini yaliha di dalam di kawakibnya, bukan yalkiha. Jika tidak mengiringinya fi'il itu sakinun, fi'il mudhari'nya maksudnya ini itu sakinun. Bukan. Ilam yaliha, in lam yaliha sakinun wala dhamiru nasbin muttasilun biha. Dan jika tidak mengiringinya fi'il mudhari'nya yang jika tidak mengiringinya mudhari oleh sukun, sakinun itu sesuatu yang sukun. Wala domiru nasben, dan tidak pula mengiringinya domir nasab mutasilun yang bersambung ia domir itu biha dengannya nun. Jadi nunnya maksudnya ini in lam yaliha, jika tidak mengiringinya nunnya itu sakinun, sesuatu yang sukun, wala domiru nasbin muttasilun biha, dan tidak pula mengiringinya nun itu domir nasab yang bersambung domirnya itu. Nah, jadi di sini saya sebutkan dulu contoh yang maksudnya di dalam ini, yaitu jika tidak mengiringinya nun itu sesuatu yang sukun. Nah, karena kalau anunya kan di bawahnya sudah ada contohnya. Ini tidak ada soalnya contoh untuk ketentuannya ini.
Nah dia, tunggu bentar. Nah, jadi ya kan tadi asalnya ya apa namanya dikhususkan juga boleh membuang nun mudhari, padahal nun mudhari'nya itu. Misalnya yakun itu nunnya itu disukunkan. Nah, disukunkan lalu bisa dibuang nun sukunnya itu. Jika nunnya itu tidak mengiringinya oleh sukun. Maksudnya sukun itu contohnya misalnya nahu lam yakunillahu. Jadi di sini nunnya sukun itu bertemu dengan sukun lagi, yaitu lapas sukun alif lamnya di Allah itu yakunillah. Maka tidak boleh membuang nun yang sukun di akhirnya itu karena bertemu dengan sukun di alif lamnya itu. Begitu juga tidak boleh membuang nun sukunnya itu jika ada domir nasab yang jadi maf'ulnya, misalnya yakunhu misalnya. Yakunuhu. Nah, atau yakunhu. Ada ketika jazam kan ingat yakunhu jadinya. Maka ketika itu ada domir mutasil yang bersambung dengannya, maka tidak boleh membuang nun yang mati itu. Dan jika tidak ada ketentuan kedua ini, tidak ada tidak ada sukun yang menyertainya setelahnya nun sukun ini, nun sukun mudhari'nya ini, dan tidak ada domir mutasil seperti yakunhu itu, maka bolehlah. Contohnya walam aku bagia. Nah, di sini aku di sini nunnya ini sudah dibuang. Bisa dibuang nun sukunnya karena bagia ini tidak ada yang sukun di sini. Nah, seperti Allah itu yaitu ada sukun di alif lamnya. Walam aku bagia wawu atap lam huruf jazam mabni di atas sukun. Aku fi'il mudhari majzum dengan lam tanda jazamnya sukun nun yang sudah dibuang. Bagia. Terus aku ini saudaranya tasrifannya kana merapakan isim menasabkan khabar. Domir dalam fi'il ini yaitu saya jadi isimnya aku, bagia jadi khabarnya mansub tanda nasab patah. Wala taku fi dhaikin, dan janganlah engkau itu ada pada kesulitan. Jadi atap lanahi taku fi'il mudhari majzum dengan lanahi tanda jazamnya sukun nun yang sudah dibuang. Beramal seperti amalannya kana merapakan isim menasabkan khabar. Anta dari domir jadi fa'ilnya ini jadi isimnya. Terus bidakin jumlah jar majrur bertala kepada yang dibuang pada mahal nasab jadi khabarnya kana atau taku. Terus wa in taku hasanatan, dan jika ada engkau itu kebaikan. Ada juga di dalam ini dibaca hasanatun. Nah, berarti kalau hasanatun berarti ini taku fi'il tam, berarti jadi fa'ilnya hasanatun. Tapi di sini karena ditulis hasanatan berarti taku ini seperti biasa, jadi fi'il nakis jadinya. In huruf syarat, taku fi'il mudhari majzum dengan insyarat tanda jazamnya sukun yang ada di nun yang sudah dibuang. Taku anta domir mustatir wajibnya ini jadi isimnya taku. Pada mahal rafa hasanatan khabar taku mansub tanda nasab fathah. Seperti itu. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.